Jadi ada dua menurut kami yang terkesan luar biasa pada diri sosok Gus Dur. Walaupun toh banyak aktivitas yang dapat kita jadikan uswatun hasanah, tetapi bagi kami ada dua yang paling menonjol dari sekian aktivitas beliau. Dari sekian aktivitas beliau, menurut kami ada dua yang luar biasa, yang patut untuk kita contoh, yang patut untuk kita tiru. Tentunya step by step, setapak demi setapak. Kita tidak akan mampu mencontoh beliau secara totalitas, namun kita contoh setapak demi setapak. Ada dua hal, kita contoh step by step. Satu, masih ingat ya ibu bapak sekalian, sejarah pelengseran Gus Dur yang tidak mendidik bangsa. Sejarah ini terukir sampai kapanpun tidak patut untuk kita lupakan. Karena ini sejarah pelengseran Gus Dur yang sebetulnya tidak ada masalah, tetapi oleh mereka dipaksakan untuk jadi masalah. Sebetulnya zona aman dari segi tinjauan yuridis, namun karena mereka memaksakan diri dengan berbagai macam sandiwara, akhirnya Gus Dur melepaskan diri. Masih ingat asal muasal mereka menuntut agar Gus Dur lengser? Masih ingat ya? Satu, peristiwa Brunei Gate, dana bantuan Brunei, dan Bulegate, dana Bulog. Dana bantuan Brunei dan dana Bulog itulah yang dibuat senjata untuk melengserkan Gus Dur. Akhirnya masuk ke ranah hijau dan finishingnya Gus Dur zona aman. Gus Dur bebas dari sangkaan mereka. Sampai PKB pada saat itu kan membuat buku yang berjudul Buku Putih untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan tabayun kepada mereka-mereka. Namun mereka karena memang sangat ambisi banget agar Gus Dur lengser, maka otomatis tidak heran dengan jalan apapun mereka lakukan. Karena memang Gus Dur seorang negarawan yang mempunyai sifat ngalah demi untuk menang. Akhirnya Gus Dur, ini cerita singkat saja, melepaskan diri dari tahta RI 1. Beliau berpikir lebih baik maslahah antar umat, maslahah antar warga, daripada kami harus mempertahankan sementara akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip Gus Dur, saya harus ngalah demi untuk menang, daripada kami menang-menang tapi finishingnya kami terjadi kekalahan, artinya terjadi pertumpahan darah. Itulah yang tidak diinginkan oleh Gus Dur. Lah inilah sejarah sekaligus pendidikan bagi kita, betapa ringannya melepaskan jabatan RI 1 yang pada saat itu tidak salah. Pada saat itu zona aman, tetapi beliau melepaskan dengan rela hati demi untuk kita semuanya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah ini sejarah sekaligus pendidikan bagi kita, bagaimana pentingnya kita ini ngemong wong, istilah bagi Jawa, menciptakan kemaslahatan dan kedamaian antar warga. Ini satu yang bagi kami luar biasa. Yang kedua, masih ingat karena masih videonya berkeliaran di mana-mana, menjelang kematian Gus Dur. Apa yang dilakukan menjelang Hamin 1 minggu lah kurang lebih begitu dari wafatnya beliau. Beliau dalam keadaan sakit yang berjalan saja harus memakai kursi roda, sakit yang tidak bisa berjalan,
berjalan saja dengan memakai kursi roda, beliau sempatkan ziarah ke salafus sholihin. Kalau tidak percaya panjenengan cek di YouTube. Menjelang kematian Gus Dur, beliau sempatkan ziarah ke keluarganya, ke ulama salafus sholihin terutama yang ada di Jombang. Padahal pada saat itu sakit, padahal saat itu dia tidak bisa berjalan kecuali dengan menggunakan kursi roda, namun dia sempatkan ziarah kubur. Bukankah ini adalah pelajaran bagi kita penerus bangsa untuk senantiasa mengingat jasa-jasa salafus sholihin, di antaranya kita ziarah kepada para alim ulama, para wali. Karena jasa dari itulah akhirnya berkembang Islam semacam ini. Kalau sehat wajar, namanya sehat, berjalan-jalan kemana saja enak. Loh, Gus Dur itu dalam keadaan sakit loh, berjalan saja dengan menggunakan kursi roda loh. Sempatkan beliau untuk ziarah kubur. Karena apa? Karena barokahnya ziarah kubur, mendoakan kepada beliau-beliau yang sudah sumari wonten alam kelanggengan, terutama salafus sholihin, adalah beliau-beliau akan mendoakan kepada kita. Ketika kita ziarahi, kita kirimkan doa, maka ahli kubur, utamanya salafus sholihin, mereka mendoakan kita. Sebagaimana dalam kitab Wasiatul Mustafa, Allahumma tawwil umruhum wa wasi' rizquhum, doanya mereka, panjangkan umurnya ya Allah, mereka panjangkan umurnya, berikan rezeki yang luas agar bisa menziarahi kami. Terbukti kondisi yang sakit pun Gus Dur menyempatkan untuk ziarah kubur, ngalap barokah kepada mereka-mereka, kepada beliau-beliau yang sudah sumarih wonten alam kelanggengan. Ini menunjukkan ziarah kubur jan luar biasa.